Sebelumnya, di sekolah berhantu. Nggak ada jawaban apa-apa. Mary! Ini kamu? Bukan. Sekolah berhantu. Ada di sekitarmu. Ada di sekitar. Walaupun semalam sempat panik, aku sama Bobby berhasil buat balik ke kamar dengan selamat. Tapi suara itu masih terngiang-ngiang di kepala. Bukan. Itu suara siapa ya? Suaranya laki-laki. Masa Mary sih? Aku mempercepat langkah. Pagi ini, aku sengaja datang ke kelas lebih cepat. Aku mau nemuin Pak Untung untuk tanya-tanya lebih lanjut soal Mary. Soalnya, aku kan udah jalanin langkah-langkah yang dia kasih. Tapi, kenapa semalam masih dapet teror ya? Waktu aku lihat sekeliling kelas, mataku langsung fokus ke papan tulis di depan. Ada tulisan yang harus aku hapus. Tapi tumbenan itu tulisan pakai spidol merah. Aku mendekat ke papan tulis buat baca lebih jelas. Kalau masih sajang nawa, hentikan pencarianmu. Kata-katanya agak aneh sih. Kayak pakai ejaan lama. Mungkin maksudnya, kalau masih sayang nyawa, hentikan pencarianmu. Hah? Iseng banget. Kayaknya gak mungkin deh kalau guru. Aku langsung ngambil penghapus buat ngapus tulisan itu. Ini kok gak bisa dihapus? Ini pasti pakai spidol permanen. Ini kok... Ini beneran gak bisa hilang. Ini kenapa? Dit, lo ngapain sih? Sialan, Bobby ngagetin aja. Sejak kapan dia sampai kelas? Wajahnya kayak bingung. Lo ngapain gosok-gosok papan tulis yang udah bersih? Hah? Bersih? Pas aku lihat ke papan tulis lagi, tulisannya udah gak ada. Bob, ini gak bisa dibiarin lagi deh. Kita beneran harus ketemu Pak Untung. Ternyata hari ini Pak Untung gak ada jam ngajar. Kami gak jadi ketemu dia di kantor guru. Sorenya, kami mutusin buat balik ke perpustakaan. Harusnya perpustakaan lebih kondusif. Mary harusnya udah pergi. Kenapa kita masih diteror aja ya, Bob? Sambil ngebuka halaman-halaman buku, Bobby mulai ngeluarin berbagai hipotesa yang ada di kepalanya. Apa mungkin ada hantu lain yang gentayangan di sekolah ini? Tapi siapa? Aku sama Bobby yakin jawaban dari semua ini
ada di ruangan arsip. Masalahnya, tadi aku cek, ruangan arsip masih terkunci. Menurut gua, apa kita dobrak aja ya, Dit? Lo udah gila ya? Kami sama-sama diem sambil mikir. Kayaknya emang gak ada cara lain selain ngomong baik-baik ke Pak Dono. Kami langsung datengin ruangan Pak Dono. Ternyata hari ini dia gak masuk karena sakit. Yah, gimana dong? Gagal lagi misi hari ini. Pas aku lihat ekspresi Bobby, dia malah bersemangat. Punya ide gila apa lagi nih orang? Jadi gini, Pak. Kami disuruh Pak Dono buat beresin ruangan arsip. Bisa tolong bantu bukain ruangannya nggak? Petugas itu sempat ragu. Tapi Bobby berhasil ngeyakinin dia. Sayangnya, pas petugas itu mau ngambil kunci ruang arsip dari laci Pak Dono, kuncinya nggak ada. Kalau gini caranya, mau nggak mau kita emang harus nemuin Pak Dono. Kita ke rumahnya. Habis maghrib, kami mutusin buat nengokin Pak Dono di rumahnya. Mudah-mudahan dia udah baikan. Jadi, bisa kami ajak ngobrol. Syukur-syukur, dia ngizinin kami buat masuk ke ruangan arsip. Rumah dinas guru-guru posisinya ada di belakang asrama. Masalahnya, security di sini galak banget. Udah pasti kami nggak diizinin keluar malam-malam. Tapi tenang, Bobby punya jalan pintas rahasia. Begitu berhasil ngelompatin pagar belakang asrama, kami nyalain senter. Soalnya, jalan pintas yang kami lewatin itu sepi, gelap, dan lumayan banyak pepohonannya. Kami udah 10 menitan nyusurin jalan pintas. Tapi kok belum kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Malah makin lama jalannya makin sepi. Dan makin rapat pohon bambunya. Bob, ini jalannya bener. Lo bilang 5 menitan doang. Kok nggak sampai-sampai sih? Dari kejauhan, kami lihat ada orang berdiri di pinggir jalan. Bob, ada orang tuh. Kita tanya dulu deh. Lagian, Bobby ada-ada aja. Katanya, jalan pintas ini lumayan sering dilewatin. Tapi udah jalan lama, baru sekarang ketemu orang. Setelah kira-kira berjarak 2 meter sama orang itu, kami berhenti. Dari penglihatan kami yang terbatas, kami tahu bahwa orang ini adalah laki-laki. Dia pakai baju adat Jawa. Itu loh, baju surjan yang motif lurik. Terus bawahannya kain jarik. Kepalanya sepertinya pakai belangkon. Abis dari acara apa ini orang? Maaf mas, numpang tanya. Ini bener jalan ke arah perumahan guru? Yah, ini orang kenapa sih? Kok diem aja? Kalian mau kemana? Kami mau ke rumah Pak Dono, mas. Mas kenal?
Ini orang emang kurang yodium deh kayaknya. Jawabnya lama banget. Saran saya, kalian kembali ke asrama. Lah, siapa elu nyuruh-nyuruh kami balik? Pengurus asrama juga bukan? Apa dia pengurus baru ya? Baju sama blangkonnya ngingetin aku sama seseorang. Karena penasaran, aku arahin cahaya senter ke mukanya. Iya sih, wajahnya kayak pernah lihat. Dan itu lehernya, kenapa ya? Mas, maaf, itu lehernya kayak berdarah. Iya, ini berdarah. Gara-gara Mary. Lelaki itu melotot ke arah kami dan sekarang kepalanya jatuh ke tanah. Ambilkan kepala saya. Aku sama Bobby langsung balik ke arah asrama. Persetan dengan Pak Dono dan kunci ruang arsip. Nyawa kami lebih penting sekarang. Kami sempat berhenti sebentar dan nengok ke belakang. Setan kepala buntung itu berjalan ke arah kami sambil menenteng kepalanya. Lari Bob! Dia ngikutin kita! Aku gak kuat lagi. Begitu udah deket asrama, aku berhenti sebentar. Sementara Bobby masih terus lari. Antara tenaganya yang gak habis-habis atau emang setakut itu. Tapi ngelihat leher berdarah dan kepala yang tiba-tiba lepas itu emang ngingetnya aja pengen muntah. Buru-buru aku lari ngejar Bobby. Gila lu Bob, lari lu kenceng banget sih. Bobby kasih isyarat supaya aku jangan berisik. Soalnya ini jam-jam security biasanya patroli. Setelah ngelewatin pagar belakang, kami duduk sebentar buat ambil napas. Kami sama-sama gak nyangka bakal ketemu sosok itu di sini. Aku dan Bobby sepakat. Dia sangat mirip dengan lelaki yang ada di foto bareng Mary. Dia pasti Banyu, dokter di klinik ini yang dulu saling jatuh cinta dengan Mary. Tapi hubungan mereka gak direstui sama keluarga perempuan Belanda itu. Kata Pak Untung, hidup Banyu itu berakhir tragis. Dia dihabisi oleh suruhan keluarga Mary. Kemudian dipulangkan ke rumah dalam kondisi kepalanya terpisah dari badan. Sekarang dia gentayangan. Kami jalan mengendap-endap ke arah tangga. Aku udah pengen cepet-cepet masuk kamar. Rebahan di tempat yang aman. Sialnya, pas baru mau naik tangga. Dari mana kalian malam-malam begini? Pak Untung, jam segini masih di asrama. Kami dibawa sama Pak Untung ke ruangannya untuk diinterogasi. Jawab kalau ditanya. Dari mana malam-malam begini? Dapat hukuman lagi sih ini. Bobby inisiatif buat bohong duluan. Dia bilang kami cuma cari angin aja. Dengar jawaban itu, Pak Untung malah melototin aku. Belum pernah aku rasanya dimarahin guru sampai setakut ini.
Apa benar yang dibilang Bobby barusan? Aku cuma bisa ngangguk. Kepalaku udah gak bisa dipakai mikir. Terus dia bilang, Kamu ngapain lihat saya begitu? enggak Pak, maaf. Wajah Bapak kayak mirip seseorang. Banyu kan? Itu Banyu.